Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Hartati, NIM F1S1210037 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi akan mengevaluasi potensi wirausahawan saya untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah wirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan. Untuk dapat mengevaluasi potensi wirausaha, dapat dilakukan beberapa hal berikut ini, yaitu menilai kemampuan diri, mengisi kuesioner kualifikasi wirausahawan dan menghitung skor kuesioner, membuat dan mengisi kuesioner tentang kecakapan dan menghitung skor kuesioner, membuat dan mengisi kuesioner tentang keberhasilan dan menghitung skor kuesioner, membuat dan mengisi kuesioner kecakapan bekerja sama dan menghitung skor kuesioner, mengidentifikasi keahlian dalam bidang tertentu, menentukan ciri-ciri kecakapan dan menghitung skor lembar kerja. Adapun yang pertama yaitu menilai kemampuan diri. Nilai kemampuan diri saya, mampu mengatur waktu dengan baik, mampu berinovasi, mampu memotivasi diri saya sendiri, mampu menarik sisi positif dan hikmahnya, mampu mengatasi masalah mental diri saya sendiri, dan mampu bersaing. Selanjutnya, kuesioner kualifikasi wirausahawan. Yang pertama, apakah Anda mempunyai tugas mengawasi suatu keadaan dan kemudian mengambil keputusan sendiri? Ya, karena saya sudah dididik dari kecil untuk dewasa dan mandiri. Yang kedua, apakah Anda menyukai persaingan dalam bisnis yang kompetitif? Ya, karena saya tinggal di pasar dan pekerjaan orang tua saya juga berdagang, jadi saya sudah terbiasa dalam persaingan dalam bisnis. Yang selanjutnya, apakah Anda mampu memimpin diri sendiri dengan disiplin tinggi? Ya, karena saya bisa mengontrol diri saya dengan baik. Yang selanjutnya, apakah Anda suka merencanakan terlebih dahulu tujuan dan sasaran yang ingin Anda capai dan melaksanakannya dan konsisten? Ya, karena saya tidak suka melakukan sesuatu yang setengah-setengah, apalagi yang tidak memiliki tujuan. Jadi sebelum saya melakukan sesuatu, saya pasti sudah menentukan tujuan dan sasarannya. Selanjutnya, apakah Anda mengelola waktu dengan baik dan dengan konsisten menyelesaikan pekerjaan Anda tepat waktu? Ya, karena saya sudah terbiasa dengan tugas ke sekolah, ya metodenya seperti itu. Ketika kita di sekolah, kita sering dikasih tugas oleh guru-guru kita dan dikasih batas waktu. Nah, karena itulah saya sudah terbiasa dengan hal itu. Selanjutnya, setelah membuka usaha, apakah Anda bersedia menurunkan standar kehidupan Anda sampai saat perusahaan Anda membutuhkan penghasilan yang mapan? Ya, saya bersedia karena saya dari kecil sudah hidup dengan sederhana. Selanjutnya, apakah kesehatan Anda dalam kondisi prima dan mempunyai stamina prima untuk bekerja dalam jam kerja yang lebih lama secara konsisten? Tidak, karena saya punya penyakit darah rendah yang membuat saya tidak bisa terlalu lelah. Selanjutnya, bersediakah Anda mengakui kesalahan yang Anda lakukan dan meminta maaf kepada orang lain? Ya, saya bersedia jika memang itu adalah kesalahan saya. Selanjutnya, jika Anda mengalami kegagalan dalam usaha Anda, sediakah Anda untuk kehilangan segalanya sesuatu yang Anda miliki? Ya, karena saya masih memiliki orang-orang yang mendukung saya dan akan membantu saya. Selanjutnya, apakah Anda mempunyai ketabahan untuk menghadapi kendala dan stres? Ya, karena saya sudah terbiasa menghadapi hal itu ketika di sekolah. Karena ketika di sekolah kita sering mendapatkan tugas sekolah yang menumpuk. Nah, itu kan sudah termasuk dalam kendala dan stres. Jadi saya sudah terbiasa dengan hal itu. Selanjutnya, dapatkah Anda beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan situasi dan melakukan perubahan bila perlu? Ya, saya yakin saya bisa. Apakah Anda seorang pemula yang dapat bekerja sendiri terpisah dari orang lain? Ya, saya bisa karena saya dari kecil sudah belajar untuk berdagang sendiri. Selanjutnya, dapatkah Anda mengambil keputusan dengan cepat dan tidak menyesali keputusan buruk yang mungkin Anda putuskan? Tidak, karena saya harus mempertimbangkan dahulu sampai saya benar-benar yakin dengan keputusan saya, sehingga saya tidak akan menyesalinya di kemudian hari. Selanjutnya, dapatkah Anda menaruh rasa saling percaya dengan orang lain? Ya, karena saya mudah percaya dengan orang lain. Selanjutnya, tahukah Anda cara memecahkan permasalahan dengan cepat, efektif, dan rasa yakin? Ya,
dengan percaya diri. Selanjutnya, dapatkah Anda menjaga sikap positif meski dalam menghadapi kesulitan? Ya, saya selalu belajar untuk berpikir positif. Selanjutnya, apakah Anda komunikator yang baik dan dapatkah Anda menerangkan ide Anda kepada orang lain dengan kata-kata yang dapat mereka pahami? Ya, karena saya sudah biasa melakukan hal itu. Karena baik di sekolah SMA maupun di sekolah SMP, saya selalu menjadi komunikator untuk mewakili teman-teman saya. Dan untuk skor kualifikasi kewirausahaan saya adalah 18. Selanjutnya, kuesioner tentang kecakapan. Yang pertama, dapatkah Anda menyebutkan sekurang-kurangnya 10 kecakapan yang akan menjadi penentu keberhasilan usaha Anda? Ya, yang pertama, saya adalah komunikator yang baik. Yang kedua, memiliki pengetahuan tentang usaha. Yang ketiga, berani mengambil tindakan dan risiko. Yang keempat, mampu memanfaatkan peluang dengan baik. Yang kelima, mengetahui cara promosi yang tepat. Yang keenam, punya banyak kreativitas. Yang ketujuh, percaya diri. Yang kedelapan, memiliki pengalaman. 9, mampu bekerja sama dengan orang lain. Dan yang 10, berpikir inovatif. Yang soal kedua, bagaimana Anda menyusun urutan tingkat kecakapan Anda dalam setiap bidang dan keahlian, mulai dari yang tinggi, sedang, dan rendah? Ya, yang pertama yang tinggi, komunikator yang baik, memiliki pengetahuan tentang usaha, berani mengambil tindakan dan risiko, percaya diri. Dan yang sedang, mampu memanfaatkan peluang dengan baik, mengetahui cara promosi yang tepat, punya banyak kreativitas. Dan yang rendah, memiliki pengalaman, mampu bekerja sama dengan orang lain dan berpikir inovatif. Selanjutnya, bagaimana perusahaan Anda akan memanfaatkan dengan efektif setiap kecakapan Anda? Ya, ketika diperlukan untuk menjalankan perusahaan Anda, ya dengan cara berusaha dan tetap konsisten. Dan selanjutnya, dapatkah Anda membuat daftar yang menyebutkan sekurang-kurangnya 5 alasan yang mendorong Anda ingin menjadi wirausahawan dan memulai usaha? Ya, yang pertama, ingin meneruskan bisnis keluarga. Dan kedua, tidak suka menjadi pekerja orang lain. Yang ketiga, banyak waktu untuk bersama keluarga. Yang keempat, hidup baik yang layak dicapai. Yang kelima, ingin membuka lowongan kerja untuk para pengangguran. Dan skor kuesioner tentang kecakapan saya jumlahnya 56. Selanjutnya, kuesioner tentang keberhasilan. Yang pertama, dapatkah Anda menyebutkan dalam sebuah daftar 5 faktor keberhasilan yang ingin Anda capai dalam tahun pertama usaha Anda? Ya, yang pertama, memiliki pelanggan tetap, sudah mendapatkan keuntungan, masalah dana sudah terselesaikan, memiliki hasil, dan sudah agak dikenal orang. Dan selanjutnya, apakah produk atau jasa yang sedang Anda pertimbangkan berbeda dengan produk atau jasa sejenis yang telah ada di pasar dan sedang dibutuhkan oleh pasar yang akan Anda layani? Tidak, karena usaha saya adalah toko baju, tapi saya akan berusaha membuat toko saya jauh lebih menarik dari toko-toko yang lain. Selanjutnya, tahukah Anda siapa pesaing Anda dan bagaimana cara Anda bersaing dengan mereka? Ya, dengan memberikan pelayanan yang baik dan pakaian yang kekinian yang menarik. Selanjutnya, tahukah Anda beberapa pendapat pribadi yang Anda harapkan dan kapan Anda berharap akan mencapai pendapatan yang Anda harapkan tersebut? Ya, saya berharap di tahun ketiga saya sudah mencapai pendapatan yang saya harapkan. Selanjutnya, tahukah Anda berapa jumlah uang yang Anda perlukan untuk memulai usaha Anda? Dan dari mana uang tersebut Anda peroleh? Ya, saya tahu jumlah uang yang saya perlukan untuk saya membuka suatu usaha, dan uang itu saya peroleh dari orang tua saya dan ditambah dari tabungan saya sendiri. Selanjutnya, apakah Anda mendapatkan uang lebih banyak dengan membuka usaha sendiri daripada bekerja pada orang lain? Ya, karena keuntungannya jauh lebih banyak. Selanjutnya, apakah keluarga Anda mendukung ide Anda untuk membuka usaha baru dan mereka siap untuk berkorban guna membantu Anda dalam memulai usaha Anda? Ya, mereka siap. Dan skor tentang keberhasilan saya jumlahnya 24. Selanjutnya, kuesioner kecakapan bekerja sama.
Yang pertama, apakah partner Anda dipilih atas dasar kontribusinya kepada perusahaan, yakni bukan hanya berdasarkan hubungan pertemanan? Ya. Selain atas dasar hubungan pertemanan, juga saya memilih partner saya karena kontribusinya dalam usaha saya. Dan kedua, apakah partner Anda mempunyai tujuan yang lebih bersifat saling melengkapi daripada saling bertentangan terhadap tujuan perusahaan? Ya, karena kami memiliki tujuan yang sama dan satu frekuensi. Selanjutnya, apakah partner Anda mengakui keterbatasan mereka, yakni kelebihan dan kekurangan mereka dalam mengoperasikan perusahaan? Ya, mereka mengakuinya. Selanjutnya, apakah Anda mengetahui kualifikasi kecakapan dan keahlian serta potensi semua partner Anda? Ya, saya mengetahuinya karena kita berteman dan kita sering bertemu, karena itulah saya mengetahuinya. Selanjutnya, apakah pengambilan keputusan dan tanggung jawab fungsional diidentifikasikan dengan jelas dan dapat diterima oleh setiap partner Anda? Ya, karena kami mengambil keputusan bersama. Selanjutnya, jika seorang di antara Anda gagal melaksanakan sesuatu yang diharapkan oleh partner yang lain, adalah mekanisme pemindahan tugas ke tempat yang lebih sesuai? Ya, harus menyesuaikan skill mereka. Selanjutnya, apa yang Anda lakukan jika salah seorang di antara partner Anda memutuskan untuk berpisah atau meninggal dunia? Saya akan menerima keputusan mereka. Dan skors tentang kecakapan bekerja sama saya jumlahnya 14. Selanjutnya, mengidentifikasi keahlian dalam bidang tertentu. Dalam bidang keahlian keuangan, tinggi. Bidang pemasaran, tinggi. Bidang pengembangan produk dan jasa, sedang. Bidang penjualan langsung dan tidak langsung, tinggi. Periklanan dan promosi, sedang. Akuntansi, tinggi. Manajemen personalia, tinggi. Perencanaan bisnis, tinggi. Dan skors identifikasi keahlian dalam bidang tertentu saya jumlahnya 22. Jadi yang terakhir yaitu skor gabungan lembar kerja. Kuesioner kualifikasi saya 18, kuesioner kecakapan diri saya 56, kuesioner keberhasilan saya 24, kuesioner kerja sama saya 14, dan lembar kerja keahlian saya 22. Jadi jumlah skor gabungan lembar kerja saya 134. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.